apakah kamu cukup dewasa untuk menghadapi diri kamu sendiri, ataukah kamu masih ada di area kekanak-kanakan yang kadang bikin orang lain jengkel. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah seberapa dewasa kamu. Jadi kita akan lihat apakah kamu cukup dewasa untuk menghadapi diri kamu sendiri, menghadapi orang lain, menghadapi masalah atau konflik yang sedang terjadi, ataukah kamu masih ada di area kekanak-kanakan yang kadang bikin orang lain jengkel, kayak gitu ya. Dan kita langsung masuk aja ke readingnya. Di depan kamu udah ada 4 gambar pohon yang bisa kamu pilih sesuai intuisi kamu. Pilih mana yang paling memanggil hati kamu. Kamu boleh pilih 1, 2, 3 atau semua. Bebas. Terserah hati kamu mau berapa. Dan kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke pohon pilihanmu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pohon pertama, kita akan lihat seberapa dewasa kamu. Kita mulai. Ada Ace of Cups. Di sini bisa menjadi sebuah jawaban bahwa kamu, bisa kukatakan di sini kamu yang memilih pohon pertama ini, kamu anaknya dewasa, orang yang bisa sangat berbahagia ketika kamu dicintai banyak orang, ketika kamu menyadari bahwa orang-orang di sekitar kamu mencintai kamu. Di sini nggak hanya mengenai pasangan, nggak hanya mengenai pacar, tapi juga rasa bahagia ketika kamu dicintai keluarga kamu, saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, dan sebagainya. Dan di sini aku lihat kamu juga tipe orang yang sangat baik hatinya, dalam artian di sini sering terketuk pintu hatinya untuk menolong orang lain. Jadi ringan tangan kamu untuk menolong orang lain, makhluk hidup lain. Kamu paling nggak tega ngelihat misalnya kucing yang terlantar, anak kucing gitu kan pingin makan, kamu pinginnya bantu. Kalau misalnya kamu ngelihat ada iklan-iklan sosial tentang orang-orang yang minta bantuan dana gitu, kamu tergerak hatinya, lebih gampang kayak gitu. Makanya di sini aku bilang kamu cukup dewasa dan perasaan kamu tuh somehow halus gitu loh mengenai kemanusiaan. Dan kebahagiaan kamu adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu dicintai oleh banyak orang kayak gitu. Dan di sini ada King of Wands. Di sini selain kamu penyayang, lembut, tapi kamu juga orang yang tangguh, kuat menghadapi apapun. Terutama kalau di sini kamu punya banyak impian, kamu punya banyak passion yang ingin kamu raih kayak gitu. Karena King of Wands ini adalah sosok raja yang dewasa, bijak, dan dia paling kekeh, paling teguh keinginannya. Kalau dia udah mau A, gimana caranya dia harus dapat A kayak gitu, baru dia akan merasa nyaman hidupnya seperti itu. Dan lebih dari itu, dia tegas. Dia salah satu raja yang paling tegas di antara raja-raja yang lain kayak gitu. Dan seperti aku bilang bahwa kamu di sini sangat peduli dengan orang, dan itu semakin dikonfirmasi bahwa seorang raja dia akan peduli juga dengan rakyatnya. Jadi kebahagiaan hidup dia nggak hanya mengenai dirinya, tapi bagaimana orang lain di sekitar dia juga berbahagia dengan kehadirannya kayak gitu. Dan apakah kamu tipe yang bisa mengatasi masalah? Aku lihat di sini bisa aja. Cuma kita lihat selanjutnya. Di sini ada Two of Wands. Hanya saja terkadang meskipun kamu dewasa dan penyayang, kadang kamu ketika dihadapi sebuah pilihan atau beberapa pilihan, kamu banyak berpikir kayak gitu, dibanding mungkin teman-teman kamu yang seusia dengan kamu lebih banyak mikirnya gitu loh. Kamu nggak gerasa-gerusu mengambil keputusan, kamu bener-bener berpikir. Tapi kadang berpikirnya ini terlalu lama, sampai kadang orang lain udah lari sekian langkah, kamu masih mikir lari nggak ya kayak gitu. Terkadang ketika kamu harus memilih, dan memilih ini apapun, dari yang paling simple misalnya kamu ke kafetaria, ke restoran, aduh milih makan yang mana ya gitu. Kadang orang-orang udah milih mau makan apa, kamu masih bingung dengan pilihan kamu sederhananya. Tapi untuk hal-hal yang lebih besar kadang kamu juga bingung, aku harus nerima kerja di sana atau di sana, aku harus memilih si A atau si B kayak gitu. Itu sih yang bisa aku lihat mengenai cara kamu mengambil keputusan. Sehingga di sini kadang kamu ngerasa seperti buta, kayak aku harus memilih yang mana, aku tuh bingung kayak gitu. Kalau di sini ada The World yang menandakan bahwa kamu
karena tipe yang sangat berbahagia atau di sini sangat peduli dengan banyak orang. Di sini aku lihat juga berkah hidup kamu banyak gitu loh. Jadi di sini kamu sangat berbahagia dengan diri kamu. Kamu percaya diri dengan apa yang kamu punya, dengan skill-skill yang kamu miliki kayak gitu. Dan ya di sini bisa aku katakan juga banyak orang yang sayang pada akhirnya ke kamu kayak gitu. Dan karena kamu di sini sangat peduli dengan segala makhluk yang ada di dunia ini, aku lihat juga semesta di sini sering ngasih banyak bantuan ke kamu kayak gitu, melalui mimpi kamu, melalui angel number, dan melalui pertolongan yang datang dari orang lain di hidup kamu. Dan kamu di sini sangat, aku lihat, berbahagia dengan hidup kamu. Seperti apapun masalah yang sedang kamu hadapi, seseret apapun keuangan yang ada di dompet kamu, tapi di sini aku lihat kamu berbahagia asalkan kamu menyadari bahwa banyak orang yang mencintai kamu kayak gitu. Itu sumber kebahagiaan kamu. Tiap orang kan sumber bahagianya beda-beda. Ada yang bahagia kalau uangnya banyak, ada yang bahagia kalau impiannya tercapai. Tapi kamu lebih dari itu, kamu bahagianya adalah dari cinta dan kasih sayang kayak gitu. Lalu di sini ada The Empress. Ya, ini semakin memperjelas sih. Ada berkah yang banyak datang di hidup kamu karena sikap dewasanya kamu itu. Jadi meskipun kadang kamu harus sangat lama memilih ini dan itu, tapi karena keputusan kamu diambil dengan pemikiran yang udah panjang, yang udah mempertimbangkan banyak hal, positifnya buat aku apa, buat orang sekitar aku apa. Nah, di sini meskipun cukup lambat tapi berkah hidupnya banyak. Jadi dua kartu ini diawali dan diakhiri dengan kartu yang menunjukkan bahwa iya, rezeki kamu banyak lah di sini, dan mungkin rezekinya nggak harus melulu soal uang, bisa aja di sini kasih sayang dari orang sekitar kamu, kesehatan kamu, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman yang memilih kartu atau di sini pohon pertama. Itu yang bisa aku lihat mengenai kamu, dan aku juga akan melihat di sini apa aja yang harus kamu ingat-ingat lah kayak gitu mengenai kedewasaan kamu ini. Dia lompat sendiri. The Great Gathering. Di sini menandakan bahwa kamu, bantuan yang datang ke kamu adalah kamu selalu dipertemukan dengan orang-orang yang sevibrasi dengan kamu, yang sefrekuensi dengan kamu. Jadi makanya di sini kamu happy aja punya banyak teman, karena emang teman-teman kamu ini punya pemikiran yang sama, walaupun latar belakangnya beda-beda, agama, suku beda-beda, tapi vibrasinya sama gitu loh, keinginannya, pola pikirnya dan sebagainya. Makanya di sini that's why kamu bahagia dengan pertemanan kamu, dengan komunitas kecil kamu kayak gitu, karena itulah salah satu berkahnya kamu. Kamu dipertemukan dengan orang-orang yang sayang sama kamu kayak gitu. Lalu di sini ada Leap. Di sini ya, kadang di satu waktu ketika kamu banyak harus berpikir keras mengenai ini itu, kadang semesta tuh pingin supaya kamu tuh udah lompat aja, dicoba dulu aja kayak gitu. Nanti semesta yang akan nangkep kamu kayak gitu sih. Jadi satu waktu ya kamu boleh lah untuk sedikit nekat mengenai sesuatu hal, nanti semesta yang akan menangkap kamu, yang akan menjamin kamu tuh baik-baik aja kayak gitu. Tapi ya tentu aja udah kamu pikirkan. Maksudnya di sini kamu jangan mikir sampai berbulan-bulan sehingga orang lain yang mengambil kesempatan ini dan kamu akhirnya menyesal karena kelamaan mikir kayak gitu. Lalu di sini ada Warrior Women. Iya, di sini dua kartu ini hampir sama ya. Di sini kalau di sini lebih kepada kamu tipe yang sangat-sangat kompetitif, sangat melihat bahwa ada banyak ujian atau tantangan di hidup ini yang memang harus kamu selesaikan, yang emang itu sebagai tujuan untuk memperkuat kamu. Masalah datang, dihadapi, kamu makin kuat kayak gitu sih. Dan kamu tipe yang tidak khawatir atau nggak terlalu takut menghadapi masalah. Kamu tipe yang ketika ada masalah kamu hadapi, bukannya lari. Itu sisi dewasanya kamu yang bisa aku lihat di sini kayak gitu. Ya, buat teman-teman yang memilih gambar pohon pertama, itu yang bisa aku lihat. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih gambar pohon nomor 2, kita akan lihat di sini seberapa dewasa kamu. Kita mulai dari ada 5 of Cups. Di sini menandakan bahwa kamu tipe yang
susah move on. Kadang move onnya kamu tuh lebih lambat lah dibanding teman-teman kamu. Jadi kalau misalnya kamu dan sahabat kamu patah hati di waktu yang sama, nah teman kamu udah move on, kamunya masih menangisi hal-hal yang kemarin-kemarin itu. Sebagian masih mengharap mantannya, atau mungkin di sini kalau bukan kisah cinta, kamu meratapi hal-hal yang belum bisa kamu miliki, yang nggak bisa kamu dapatkan. Mungkin kamu nggak lolos ujian masuk perguruan tinggi atau kantor mana kayak gitu. Itu sih yang bisa aku lihat. Jadi sisi kurang dewasanya kamu di situ. Kamu butuh waktu yang lebih lama untuk move on, untuk menghadapi apa yang sekarang harus kamu hadapi kayak gitu. Dan kadang kamu suka mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlalu kayak gitu. Tipe yang ya kalau misalnya pasangannya salah, udah minta maaf, kamu malah mengungkit-ungkit kesalahan dia yang sudah sekian tahun yang lalu kayak gitu sih. Sisi lainnya kamu. Cuma di sini aku lihat kamu ada Ten of Cups yang menandakan kamu bahagia. Dalam artian di sini kamu sangat bahagia ketika kamu bisa membentuk sebuah keluarga kayak gitu. Dan keluarga di sini nggak hanya keluarga menikah, tapi juga bagaimana kontribusi keluarga kamu yang bisa membuat kamu bahagia. Pertumbuhan kamu harus disupport atau didukung oleh orang-orang sekitar kamu. Baru setelah itu kamu ngerasa bahagia kayak gitu. Terutama di sini pasangan kamu, orang tua, sahabat-sahabat kamu kayak gitu. Dan di sini aku lihat kedewasaan kamu sangat mungkin akan tertantang ketika kamu nanti sudah bersama dengan seseorang, sudah menikah, sudah punya anak. Nah nanti kamu akan semakin digembleng lagi nih sisi kedewasaan kamu, karena ada banyak tantangan, akan ada banyak berkah juga yang datang untuk melihat kamu seberapa dewasa kamu menghadapi nanti pernikahan kamu kayak gitu. Lalu di sini aku lihat ada The Justice. Kamu orang yang adil. Itu sisi dewasa kamu. Kamu adil di sini, kamu melihat orang dari sisi baiknya, nggak hanya oh dia itu agamanya ini, sukunya ini, nggak mau berteman, nggak kayak gitu. Kamu adil di sini menilai orang. Apakah dia keluarga kamu, apakah dia pasangan kamu, sahabat kamu. Kalau kamu melihat emang ada yang salah di mereka, kamu di sini ya kamu salah kayak gitu. Perkara emang orang ini dekat sama kamu, kalau salah ya salah, kalau kamu bener ya kamu bela kayak gitu. Itu sih kadang orang-orang lihat kamu, apa sih kamu kayak gitu, kok kamu sefrontal itu mengucapkan hal-hal kayak gitu. Tapi itu bentuk dari keadilan yang ada di hati kamu kayak gitu. Jadi ketika kamu ngelihat ada yang salah, ya kamu bilang itu salah. Tapi kalau ada yang benar ya kamu puji, ya itu benar, aku setuju sama kamu kayak gitu. Lalu di sini ada Queen of Wands. Queen of Wands ini adalah ratu yang aku katakan dia sangat independen, sangat mandiri. Ini sisi dewasanya kamu. Di satu waktu kamu ingin didukung, disupport oleh banyak orang yang bisa membawa kamu ke arah pendewasaan kamu, ke pekerjaan kamu, mendukung kamu di pilihan karir, bisnis kamu, sekolah kamu dan sebagainya. Tapi di luar itu semua, setelah dukungan itu datang, kamu bisa menjadi orang yang mandiri kayak gitu. Di sini mandirinya bagaimana kamu bisa mencapai apa yang kamu mau, value-nya kamu, dan juga di sini ambisi kamu apapun itu gitu loh. Dan di sini sangat mungkin juga kamu mandiri secara finansial. Kamu punya impian lah, kalau sekarang belum, tapi kamu bener-bener punya keinginan yang sangat kuat. Suatu saat nanti aku harus mandiri, aku harus lepas dari orang tua aku, nggak jadi beban mereka lagi. Kalau bisa malah aku yang ngasih keluarga aku, bantu keluarga aku kayak gitu. Sisi kemandirian kamu kenceng di sini kayak gitu. Dan ya, Queen of Wands ini salah satu ratu yang dia bisa mewujudkan apapun keinginan dia. Kadang keras kepala, tapi itu sebagai bentuk dari keinginan terbesar dia untuk mencapai apa yang dia inginkan kayak gitu. Lalu di sini ada The Devil. Di sini diawali dengan Five of Cups, diakhiri dengan The Devil. Jadi salah satu sisi yang kadang orang lain melihat kamu kurang dewasa adalah bagaimana kamu sangat melekat. Kemelekatan kamu kepada seseorang atau sesuatu. Kemelekatan ini misalnya gini ya, kamu pacaran, putus, kamu masih aja melekatkan hati kamu ke dia, walaupun kamu tahu bahwa putusnya kamu dan dia ya harus terjadi, bahkan mungkin kamu udah disakiti, tapi kamu masih
kekeh aja melekat ke dia, masih berharap-harap ke dia kayak gitu. Dan ini bisa juga mengenai pekerjaan lah, bisnis kayak gitu. Apapun itu yang kamu rasa kamu susah untuk melepaskan diri kamu dari dia atau sesuatu yang udah pernah membuat kamu nyaman, yang sebetulnya kalau kamu melepas dia, kamu bisa lebih ringan langkahnya. Ada banyak pilihan di luar dia yang masih melekat di hati kamu ini yang sebetulnya bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan apa yang kamu impikan, kayak gitu sih. Makanya di sini kadang kamu harus bisa melepas apa yang emang seharusnya kamu lepas, karena dengan melepas ya kamu akan bisa menerima sesuatu yang lebih baik, seperti itu. Dan aku akan lihat lagi hal-hal lainnya dari Oracle ya. Di sini ada awakening, keberanian kamu untuk sesuatu yang berhubungan dengan kesadaran kamu mengenai jati diri kamu, mengenai apa yang diinginkan oleh hati kamu. Dan awakening ini nggak hanya mengenai hal-hal spiritual ya, tapi bagaimana kamu bisa menemukan jalan untuk apa yang kamu inginkan. Sepertinya banyak teman-teman yang memilih pohon kedua ini yang sedang menuju ke sana. Pohon yang kamu pilih ini kan dia tampak seperti berbuah, seperti pohon jeruk gitu ya. Jadi di sini emang kamu lagi di masa yang mana kamu ingin sekali dirimu tuh bermanfaat untuk banyak orang. Minimal untuk orang-orang terdekat kamu, keluarga kamu, orang tua, pasangan, anak-anak kalau memang kamu sudah punya anak, dan kamu sebisa mungkin gimana caranya kamu membuat mereka nyaman. Kayak gitu. Itu sisi dewasanya kamu. Dan aku akan lihat lagi di sini apa yang lainnya. Sisterhood of the Rose. Di sini salah satu sisi lain kamu adalah kedewasaan kamu adalah kamu menghargai diri kamu. Kamu mencintai diri kamu. Kamu mengerti kamu tuh ingin apa, kayak gitu. Jadi di sini kamu tipe orang yang sebelum kamu mencintai orang lain, kamu mencintai diri kamu dulu, kayak gitu. Dan di sini juga bisa mengenai rasa percaya diri. Kamu percaya diri dengan kemampuan kamu, sehingga di sini akan lebih bisa memuluskan langkah kamu untuk apapun yang kamu impikan, seperti itu. Dan ya di sini kamu juga menyadari bahwa setiap orang punya kecantikannya masing-masing, tinggal gimana kamu yang bisa melihat kecantikan ini. Karena kadang kecantikan gak hanya di fisik, tapi juga bagaimana hatinya setiap orang yang ada di dunia ini, kayak gitu. Ups, dia lompat sendiri. Ada Imrama di sini. Kamu masih akan kedepannya ada banyak tantangan yang akan menggembleng sisi dewasanya kamu. Jadi di sini lebih kepada bagaimana panggilan hati kamu, panggilan jiwa kamu, maunya kemana. Kamu pingin pasangan yang kayak gimana, kamu pingin pekerjaan apa, rumah tangga seperti apa yang kamu inginkan, kayak gitu. Kamu ada di fase ini, sedang ada di fase ini. Kamu akan tiba masanya, atau mungkin sekarang kamu ada di masa aku tuh pinginnya ini, pingin itu, pinginnya bagaimana. Apakah kamu akan memilih jalan hidup seperti yang kamu inginkan, atau kamu akan memilih jalan hidup yang dipilihkan orang lain buat kamu. Kamu sedang ada di masa itu. Jadi berbahagialah, karena di sini aku lihat niat kamu sebetulnya adalah membahagiakan dirimu dan bermanfaat untuk banyak orang. Sisi dewasanya kamu itu. Oke, buat teman-teman yang memilih pohon nomor 2, kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pohon ketiga, ini sepertinya pohon bunga sakura. Kita akan lihat seberapa dewasa kamu. Ada King of Cups di sini, langsung kelihatan, iya kamu bisa kukatakan dewasa. Ada banyak hal yang mana orang-orang itu melihat kamu sangat dewasa dibandingkan dengan teman-teman kamu yang seusia kamu jauh lebih dewasa. Bahkan mungkin orang-orang yang usianya lebih tua dibanding kamu bisa lebih dewasa dibanding mereka, kayak gitu. Karena King of Cups ini adalah sosok raja, udah pasti dia bijak, dewasa, memikirkan banyak orang di luar dirinya, dan salah satu kelebihan dia adalah bagaimana kontrol emosinya dia. Jadi aku lihat di sini teman-teman udah ada di fase yang bisa mengontrol emosi, bagaimana kata-kata kamu, bagaimana kamu mengkritik sesuatu, baik dari ucapan ataupun tulisan, kayak gitu. Cukup bijak aku katakan di sini. Dan ya, kontrol emosi ini yang membuat banyak orang respect ke kamu. Ketika kamu emosi, mungkin kamu lebih memilih untuk mundur dulu sampai emosi kamu reda, baru setelah itu kamu akan datang ke orang ini yang mungkin sedang berkonflik dengan kamu untuk menyelesaikan apa yang memang seharusnya kamu selesaikan, kayak gitu. Dan kita akan lihat lagi di sini ada Six of Wands.
Di sini adalah sebuah kartu kemenangan ya. Kartu Six of Wands ini mengenai bagaimana kamu bisa memenangkan sebuah perang kayak gitu. Jadi di sini aku lihat teman-teman tipe yang kalau misalnya dapat masalah, lagi ada konflik dengan seseorang, mungkin kamu memilih untuk mundur dulu sampai emosi kamu reda seperti yang udah aku jelaskan tadi. Nah, setelah itu baru kamu akan maju ke orang tersebut. Jadi kita ada masalah ini, enaknya kita bagaimana menyelesaikannya dan begitu-begitu seterusnya. Dan ini nggak hanya mengenai bagaimana kamu menghadapi masalah dengan pasangan kamu, tapi juga dengan banyak orang. Mungkin di sini keluarga, rekan kerja kamu, partner bisnis kamu dan sebagainya, kayak gitu. Dan di sini karena kamu emang bisa kontrol emosi, sangat mungkin masalah-masalah ini bisa terselesaikan dengan sangat baik. Dan kamu gimana caranya sebisa mungkin di sini nggak hanya mengenai siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini bisa saling berbahagia dengan keputusan yang sudah diambil, kayak gitu. Yang bisa aku lihat di sini. Ya, buat teman-teman. Dan di sini Six of Wands juga mengenai banyaknya orang yang mendukung kamu. Banyaknya orang yang mendukung kamu ini bisa aja kamu selama ini didukung oleh teman-teman kamu mengenai segala keputusan kamu, perjuangan kamu, dan juga impian-impian kamu, keluarga kamu juga mendukung, kayak gitu. Jadi itu salah satu berkahnya kamu. Itu yang bisa membuat kamu dewasa karena kamu selalu disupport oleh banyak orang yang memang positif energinya ke kamu, seperti itu. Lalu di sini ada Knight of Cups. Knight of Cups ini mengkonfirmasi ya, kamu kan memilih pohon yang warnanya pink, merah jambu, yang di sini bisa mengartikan cinta, kasih sayang. Ya, kamu orang yang romantis. Knight of Cups adalah sosok yang bisa aku katakan salah satu yang paling romantis di antara kartu tarot yang lain, kayak gitu. Jadi di sini bisa dua hal. Kamu tipe yang kalau punya pasangan pinginnya hubungan yang romantis, atau kamu tipe orang yang dengan siapapun ya kamu sangat lembut hatinya, sangat manis memperlakukan orang lain, kayak gitu. Dan di sini aku lihat kamu bisa menjadi sosok teman atau sahabat yang sangat menyenangkan ketika diajak ngobrol apapun. Kamu nggak gampang ngejudge orang lain, kayak gitu. Dan lebih dari itu romantis sih emang kalau Knight of Cups ini. Dan Knight of Cups ini adalah salah satu prajurit yang ya pergerakan dia tuh nggak cepat, tapi dia menikmati setiap momen yang datang di hidupnya dia, kayak gitu. Dan sangat mungkin juga ketika kamu punya pasangan, pacaran gitu ya, kamu tipe yang menikmati momennya, bukan yang terburu-buru ingin segera menikah, ingin segera cepet gitu, enggak. Setiap momennya kamu nikmati, setiap bahagianya kamu nikmati, kayak gitu. Ya romantis sih intinya, makanya ya pink warna pohonnya. Three of Cups. Di sini banyak orang yang memang sayang sama kamu. Sangat mungkin di sini kamu punya banyak teman. Entah kamu introvert, entah kamu ekstrovert, tapi teman kamu banyak. Mereka nyaman bersama dengan kamu karena ya itu kontrol emosi kamu bagus. Dan di sini kamu juga tipe yang sangat memperhatikan banyak orang, baik gitu loh. Makanya di sini banyak orang sayang sama kamu, pertemanan kamu banyak, relasi kamu banyak, dan kamu happy di antara mereka. Kamu happy berada di antara orang-orang yang kamu yakin mereka sayang sama kamu. Kayak gitu sih, energi pertemanannya luar biasa. Dan sangat mungkin juga rezeki kamu banyak datang dari pertemanan kamu ini, atau mungkin dari keluarga besar kamu, kayak gitu. Kamu tipe yang tidak mudah memutus tali silaturahmi, kayak gitu. Jadi meskipun mungkin lama nggak ketemu, tiba-tiba kamu bisa aja nge-WhatsApp, apa kabar, nggak ngapa-ngapain kok, nggak nawarin MLM kok, cuma tanya kabar aja, kayak gitu. Itu sih salah satu kedewasaan kamu. Dan teman-teman kamu ini juga dari banyak latar belakang, banyak agama yang beda-beda, usianya mungkin beda-beda, tapi kamu happy bersama dengan mereka karena kamu melihat value persahabatan itu dari bagaimana mereka bisa membawa kamu ke arah yang positif, bukan apa latar belakang mereka. Selama mereka nyaman buat kamu, ya kamu nyaman-nyaman aja, hadir untuk mereka. Begitu. Lalu ada Temperance. Ya, ini kartunya diawali dengan King of Cups dan diakhiri dengan Temperance. Ya, emang bisa mengharmonikan hidup kamu. Dalam artian kamu memang ketika ada konflik seberat apapun, kamu lebih memilih untuk diem dulu deh. Gue nggak langsung marah-marah, nggak langsung emosi. Kamu menenangkan hati kamu dulu. Seringnya demikian. Itu sisi dewasa yang paling menonjol di kamu. Dan mengenai banyak pilihan di belakang unicorn ini ada pemandangan yang beda antara kanan kiri. Dan ia tipe yang
ini ya, yang nggak melihat orang lain dari bedanya dengan kamu, tapi bagaimana orang lain itu satu vibrasi, satu tujuan dengan kamu. Cara kamu menilai orang seperti itu. Dan emang mengenai harmoni, kamu tipe yang sebetulnya kamu nggak suka konflik. Ya, semua orang nggak suka konflik lah ya. Kamu nggak suka konflik sebetulnya. Kamu lebih menikmati hidup yang damai, tenang, bahagia. Kalau bisa nggak ada konflik sama sekali. Tapi ketika konflik itu datang, kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena kamu emang nggak suka konflik. Jadi nggak mau berlama-lama, nggak mau bertele-tele, berbasa-basi sampai harus mendiamkan orang lain karena sebel. Tapi kamu langsung maju. Yuk, kita lagi ada masalah, selesaikan. Kayak gitu. Sisi dewasanya kamu. Dan aku akan lihat juga dari kartu oracle-nya ada apa kayak gitu. Oh, kita lihat ada the Edge of Light. Di sini apa? Kamu sudah sangat ditempa oleh kehidupan. Jadi mungkin di sini sangat mungkin, kenapa kamu sangat dewasa dibandingkan teman-teman kamu ya, sangat mungkin ya sebagian teman-teman di sini masa kecilnya memang bisa aku katakan cukup berat, masa kecil, masa remaja yang itu menggembleng kamu. Mungkin di sini teman-teman datang dari keluarga yang sederhana, bahkan mungkin secara ekonomi kurang, sehingga kamu sangat menghargai keuangan, bisa kontrol keuangan. Dan juga di sini kamu mungkin waktu kecil pernah dibully, mungkin suasana atau mungkin tipe keluarga kamu bukan tipe yang selalu ada buat kamu digembleng oleh situasi-situasi yang kurang nyaman di masa kecil dan masa remaja kamu. Tapi itu yang membentuk kamu menjadi lebih dewasa, lebih bisa melihat hidup kamu, lebih bisa menata hidup kamu sekarang kayak gitu. Jadi kamu nggak mau masa kecil kamu ini terulang lagi. Gimana caranya kamu yang kontrol penuh akan sikap kamu, akan tingkah laku kamu, akan bagaimana kamu menghadapi suatu masalah kayak gitu. Itu yang membuat kamu dewasa karena kamu sudah sangat ditempa seperti itu. Lalu di sini ada mintakan. Di sini ya kadang kamu rindu dengan banyak orang yang pernah berkontribusi di masa lalu kamu. Mungkin di sini kalau kamu jauh dari keluarga, kamu sering banget kangen keluarga. Kadang kamu di luar orang menunjukkan betapa kuatnya kamu berpisah dengan keluarga. Mungkin di sini berpisah sementara dengan pasangan karena urusan kerja, pendidikan. Tapi di balik itu kadang kamu malam-malam nangis karena kangen kayak gitu. Jadi kadang kamu merindukan sesuatu yang sedang kamu tunggu-tunggu kayak gitu loh buat teman-teman di sini. Ya, setiap orang pasti kangen dengan sesuatu, cuma kamu di sini lebih sering kangen dengan orang-orang yang sayang sama kamu. Dan di sini mengenai lip, di sini kadang ya kamu cukup berani frontal anaknya untuk mengambil sebuah keputusan, karena di sini aku lihat emang kamu tipe pejuang. Jadi kamu kadang nggak terlalu lama mikir sesuatu sampai berlama-lama, malah yang kamu rencanakan ini nggak jadi, tapi kamu mikirnya sebentar aja, terus kamu kadang nekat langsung terjun ke apapun itu yang sedang kamu usahakan, entah pekerjaan, bisnis, nekat nembak seseorang kayak gitu. Perkara nanti diterima apa enggak, pertama sukses apa gagal, yang penting dicoba dulu. Itu sih kadang yang membuat orang-orang merasa kamu tuh nekat banget, tapi itu bukan nekat yang tanpa dipikirkan. Kamu udah berpikir, tapi kemudian kamu berani, lebih ke berani untuk mencoba sesuatu yang bahkan mungkin kamu nggak tahu akan jadi seperti apa, yang kamu belum pernah mencoba sebelumnya. Itu sisi dewasanya kamu. Oke, buat teman-teman yang memilih gambar pohon ketiga, kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih pohon keempat, kita akan lihat seberapa dewasa kamu. Kita akan lihat dari Queen of Pentacles. Di sini yang bisa aku lihat, apakah kamu cukup dewasa? Ya, kamu cukup dewasa di sini. Pertama, aku lihat sangat mungkin kamu cakep. Entah kamu cewek, kamu cantik. Kalau cowok ya kamu cakep lah gitu. Good looking. Nah, di sini kamu memahami bahwa oke, aku cakep, tapi kamu nggak mau hanya mengandalkan fisik kamu untuk katakanlah gampang dapat pacar atau dapat kerja. Di sini kamu ingin orang lain menilai kamu nggak hanya luarnya aja, tapi juga bagaimana skill yang kamu punya, kemampuan yang kamu punya, kecerdasan yang kamu punya, kayak gitu yang bisa aku lihat. Dan kamu sebisa mungkin kamu tuh lelah, kamu tuh empat kalau sebel kalau misalnya orang hanya melihat ya kamu keterima kerja ya karena kamu cantik, ya kamu bisa pacaran sama dia karena kamu ganteng dan sebagainya. Kamu kadang sebel begitu kan, karena kamu merasa itu diremehkan gitu loh. Sementara kamu sadar bahwa selain fisik aku yang emang aku nggak bisa milih, sejak lahir aku demikian,
ya aku punya sesuatu yang lain yang bisa aku banggakan, kayak gitu. Lebih dari itu, aku lihat di sini kamu tipe yang sangat suka kenyamanan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan materi, kayak gitu. Kamu merasa nyaman dan aman kalau misalnya kamu tercukupi secara materi, baik yang kamu dapatkan sendiri atau mungkin dari pasangan kamu, kayak gitu. Dan lebih dari itu ya, kamu tipe yang bisa mengelola keuangan dengan baik kalau aku lihat di sini. Jadi kamu ketika dapat uang nggak langsung habis foya gitu. Tapi di sini kamu juga punya tabungan yang kamu sadar bahwa dari apa yang kamu dapat sekarang ada yang harus kamu sisihkan, kamu simpan untuk diri kamu di masa yang akan datang. Dana pensiun kamu, atau mungkin di sini kamu sadar bahwa apa yang kamu terima sebagian juga milik orang lain. Jadi kamu di sini nggak hanya punya uang untuk kebahagiaan kamu, tapi juga kamu berbagi, kayak gitu. Dan aku lihat juga sangat mencintai alam, jadi kamu juga sangat tergerak hatinya kalau misalnya ada kampanye mengenai meminimalkan penggunaan plastik, menanam kembali hutan, menolong kucing-kucing liar, kayak gitulah contohnya. Itu yang membuat hati kamu tergerak untuk membantu sesama, kayak gitu. Di sini ada Four of Pentacles. Hanya saja di sini aku lihat kamu tipe yang kalau kamu lagi medit kayak gitu, entah ke diri kamu, entah ke orang lain. Kalau ngerasa aduh uang aku masih segini, ya udahlah aku simpen dulu, aku keep dulu, kayak gitu. Atau di sini kamu tipe yang lebih sering memendam perasaan. Jadi sisi kurang dewasanya kamu adalah kamu nggak suka menghadapi konflik, atau dalam artian kamu ketika ada konflik kamu nggak nyaman, dan daripada kamu harus terjun ke konflik itu untuk menyelesaikannya, kamu lebih memilih untuk diam. Daripada kamu mengungkapkan perasaan kamu, mungkin marah, bete, kesel, kamu lebih memilih diam untuk mencegah konflik yang datang, yang mana sebetulnya hal ini kurang bagus buat kamu, karena emosi kamu yang kamu tahan terus itu kan lama-lama numpuk gitu kan. Ini bisa jadi bom waktu di sini. Ketika sekali meledak, ini yang berbahaya. Kadang meledaknya ini bisa melukai diri kamu, dalam artian kamunya tiba-tiba depresi, stres, cemas gitu, atau mungkin di sini kamu marah langsung dar meledak, yang membuat mungkin di sini hubungan kamu dengan pasangan jadi renggang, bahkan putus. Hubungan kamu dengan keluarga, sahabat-sahabat kamu jadi renggang karena emosi kamu yang kamu tumpuk dan meledak di satu waktu yang bersamaan. Jadi di sini sih kalau emang ya kadang setiap orang ketika dapat masalah harus dihadapi sih, bukan dengan sengaja menahan emosi supaya nggak terjadi konflik. Kadang kamu juga harus membiarkan orang lain tahu bahwa kamu tuh lagi marah, bahwa kamu lagi kesel sama dia, kayak gitu. Cuma emang harus disampaikan dengan cara yang benar ya, nggak dengan marah-marah, nggak dengan emosi kayak gitu. Jadi jangan dipendam aja. Niat kamu baik supaya nggak terjadi konflik, tapi kamu malah melukai diri kamu sendiri. Hati-hati. Di sini ada Two of Wands. Kadang di satu waktu ketika kamu sudah tercukupi semuanya, kadang kamu udah punya ya uang yang cukup, pekerjaan yang bagus, pasangan yang sayang, tapi kadang kamu ngerasa kurang gitu lah. Kamu sering melihatnya keluar. Kadang kamu lebih bisa membandingkan hidup kamu dengan orang lain dibandingkan kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya. Kadang kayak gitu. Tapi sisi lainnya adalah kamu di sini bisa melihat banyak kesempatan di luar hidup kamu sekarang untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin kamu di sini punya banyak impian, yang kamu pingin liburan kemana, mengenal lebih banyak orang, punya pekerjaan baru dan sebagainya. Cuma kadang godaan-godaan itu yang kalau kamu lagi nggak stabil, kamu tergoda untuk keluar. Lebih bisa melihat, orang ini bahagia ya hidupnya begini-begini. Padahal ya di luar itu semua kamu punya banyak rezeki yang seharusnya bisa kamu syukuri, kayak gitu. Di sini ada Ace of Wands. Salah satu sumber bahagia kamu adalah ketika kamu bisa mewujudkan impian-impian kamu, kayak gitu. Dan di sini kamu juga tipe yang selalu membuka kesempatan ke diri kamu untuk mencoba banyak hal, terutama kalau ini berhubungan dengan ambisi, cita-cita kamu gimana caranya sangat-sangat berusaha saklek di apa yang kamu inginkan ini. Kadang keras kepala juga, kadang egois juga supaya kamu sampai ke tujuan kamu. Tapi ini adalah bisa aku katakan bentuk kedewasaan sih, karena ketika kamu mengerti tujuan kamu, ya kamu bisa dare ke sana gitu, ngerti jalannya. Oh, aku mau ke arah sana, nggak yang hidup terombang-ambing. Ya udah kita lihat aja nanti aku akan kemana, nggak kayak gitu. Kamu udah ngerti plannya mau kemana. Dan di sini ada Seven of Swords.
Wah, di sini mah konfirmasi ya, seperti yang tadi aku bilang, kadang ketika kamu lagi ada masalah atau kadang ketika kamu melihatnya keluar, kadang kamu ngerasa nggak puas dengan apa yang kamu punya. Makanya di sini sebagian teman-teman yang memilih gambar pohon keempat ini kadang tergoda untuk ya di sini sih seringnya affair, cinta segitiga, kayak ya aku lagi berantem sama pasangan aku ngempet atau di sini nahan perasaan, lelah dengan dia, kamu lebih tergoda untuk mencari yang baru kayak gitu. Tapi di sini sekali lagi nggak semua ya, sebagian. Atau mungkin di sini kalau bukan mengenai pasangan ya, kadang kamu ngerasa ya bos aku menyebalkan, ya udahlah aku kerja di tempat lain aja. Sangat mudah untuk apa ya, memutuskan sesuatu kayak gitu. Maksudnya di sini memutuskan untuk keluar dari suatu komitmen ke hal yang lain, atau bahkan di sini mencoba hal lain padahal kamu masih ada komitmen dengan seseorang kayak gitu. Jadi hati-hati mengenai ya godaan-godaan yang ada banyak di luar sana. Itu yang bisa aku lihat mengenai teman-teman yang memilih pohon keempat. Dan aku lihat lagi di sini ada apa? Ada the crumbling. Ya di sini ini konfirmasi sih seperti yang tadi aku bilang, ketika kamu lagi ada masalah, kadang memang harus kamu hadapi, bukannya kamu tahan-tahan kayak gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kok kamu menghadapi petir yang ada di depan kamu, karena setelah masalah ini selesai, kamu bisa menyalurkan emosi kamu, dan orang lain tahu kenapa kamu marah, kenapa kamu kecewa. Kamu akan melihat bahwa di balik masalah yang kamu lihat mengerikan dan tampak nggak ada jalannya, itu ada jalannya. Di balik masalah kamu itu ada sebuah hadiah nanti yang akan kamu dapatkan, bahwa di seberang menara yang mengerikan ini ada taman bunga yang sangat indah yang bisa kamu nikmati setelah masalah kamu selesai dengan baik, bukan dengan ditahan-tahan, bukan dengan kabur kayak gitu. Lalu di sini aku akan lihat ada apa lagi. Ada yes. Kadang ketika kamu ada di sebuah kondisi yang mana kamu harus berpikir ini dan itu, kadang kamu ya harus maju aja. Kadang kamu ya bilang aja iya gitu. Jadi jangan menahan-nahan sesuatu yang emang seharusnya kamu selesaikan, yang emang harus kamu lakukan, yang mana kamu harus bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah kamu lakukan kayak gitu. Jadi di sini mengenai tanggung jawab lebih tepatnya. Lalu di sini ada apa lagi? Ada get grounded. Di sini sih lebih bagaimana kamu bisa terkoneksi dengan alam, terkoneksi dengan diri kamu sendiri, maunya kamu apa dan sebagainya. Jadi di sini lebih kepada kamu tipe yang empat ya, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan sebelum orang lain ini cerita. Cuma ya emang ketika kamu lagi ada masalah, ngerasa butuh tenang dulu, yang gak ada salahnya kamu ke alam lah gitu, jalan-jalan kalau kondisinya sudah membaik pandemi ini, atau sesederhana kamu pagi-pagi jam 5:30, jam 6 jalan-jalan di sekitar rumah kamu, menghirup udara pagi yang segar kayak gitu, supaya cerah pikiran kamu untuk menghadapi apa yang memang harus kamu hadapi kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih pohon keempat, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.